Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengobati nyeri lutut menggunakan alat Graston Tool atau IASTM ini. Nah, kemarin ada yang nanya, beberapa penasaran bagaimana cara menggunakan alat yang besi yang biasa Mas Yunus pakai. Nah, ini namanya alatnya Graston Tool atau IASTM. Nah, alat ini sebenarnya produksi dari dari luar negeri ini. Produksi dari luar negeri, di Indonesia belum produksi alat yang seperti ini. Ini bahannya dari stainless ini. Nah, dulu saya beli harganya masih sekitar 700 atau 800 ribu satu ini. Nah, oke, caranya ini sangat mudah. Pertama, misal nyeri lutut bagian atas di sini, di atas tempurung. Bagaimana cara untuk menguranginya dengan menggunakan alat Graston Tool ini. Ini yang tipenya yang panjang. Ada juga yang kecil yang biasa saya pakai, yang sak genggaman gitu. Nah, ini hampir sama, cuma beda pegangan, beda cara ininya, beda besar pendeknya. Tapi yang sebenarnya fungsinya yang dipakai adalah ininya, ujung-ujungnya ini. Nah, ini khusus, soalnya ini lakukannya khusus, ini dibuat untuk merangsang jaringan di bawah permukaan kulit, fascia atau selubung otot. Caranya sangat mudah. Caranya kita gosokkan aja seperti ini. Nah, area yang mau kita gosok kasih minyak dulu seperti ini. Terus cara menekannya tidak harus kencang-kencang, karena kalau terlalu kencang nanti selain ada rasa tidak nyaman pada pasien ataupun pada tubuh yang akan kita rilis atau kita gosok, juga nanti jarumnya, efek setelah selesai terapi akan sangat terasa. Jadi kalau untuk menggunakan ini cukup pelan-pelan saja seperti ini kita gosok. Nah, cari sama aja, cari di otot-otot yang gerenjel seperti ini. Diulang, ditarik, didorong, tarik, dorong, tarik seperti ini. Nah, terus cara pemakaiannya harus agak miring. Kalau saya harus agak miring seperti ini, bukan ini sebenarnya bisa juga ini, cuma lebih enaknya agak agak dimiringkan, dorong, agak dimiringkan, dorong. Nah, kalau yang lutut cara gosoknya sama, areanya sama seperti cara-cara di video saya yang sebelumnya. Semua mulai dari otot paha samping, paha sini, paha atas sama paha dalam harus digosok sampai ke sini, dekat-dekat sini tempurung. Nah, sampai sini pas atas tempurungnya digosok ini juga bisa. Caranya hampir sama seperti cara mengobati nyeri lutut, nggak bisa ditekuk, itu semua area perlu digosok seperti ini. Tapi yang video-video sebelumnya saya pakainya menggunakan alat ini. Kalau untuk di rumah, dari segi cara lebih praktis dan juga dari harga lebih terjangkau. Kalau ini alat-alat yang seperti ini untuk harga, untuk terapi mandiri, saya rasa ya kurang terjangkau, karena bagi saya lumayan mahal lah harganya. Sayang kalau cuma untuk gosok-gosok seperti ini beli alat yang mahal seperti ini. Tapi kalau penasaran ya juga nggak apa-apa, ini saya kasih tutorialnya. Biasanya kalau yang pakai alat-alat seperti ini, kalau sudah praktisi-praktisi, kalau memang buka praktekan sendiri, ya biasanya pakai alat ini juga untuk terapi pasien-pasiennya. Ini. Nah, terus Anda nanya lagi, kalau habis diginin kok merah-merah, apa nggak perih, apa nggak sakit? Oh, itu tidak perih karena tidak luka. Permukaan ininya nggak bakal luka. Permukaan
permukaan kulitnya nggak bakal luka, kecuali kalau luka kalau sambil ditekan-tekan nanti pakai alat ini kalau terlalu dalam, atau memang jaringannya biasanya ada bengkak, terus di bengkaknya diginiin, biasanya di permukaan kulitnya lebih mudah terkelupas. Tapi secara umum kalau untuk ini jarang sih kasus-kasus yang sampai kulitnya lecet. Dan juga ini tidak menimbulkan perih, istilahnya perih sih, karena luka lecet itu umpamanya kena habis digosok terus kena air tuh kok perih, itu udah. Oke, rasanya diginiin ya sama seperti kalau kayak kerokan beda. Kalau kerokan kan perih di permukaannya, itu ada sakit kayak perih di permukaannya. Kalau ini sama sekali tidak ada rasa perih atau sakit di permukaannya. Kalau memang ada masalah, misal spasme atau kaku pada otot, sirkulasi darah nggak bagus, otot nggak bagus ya, cuma rasanya kalau digosok ini ya sakit-sakit kayak sering seperti itu. Tapi bukan sakit di ininya, bukan sakit di kulitnya. Nah, ini saya contohkan, saya praktekkan. Nah, ini kan timbul merah-merah ini. Nah, merah-merah ini pembuluh darah perifer kebuka, terus fasianya juga cairan yang masuk pembuluh darah, oksigen yang masuk ke selubung otot juga bagus. Juga efeknya digosok-gosok sini kan dia menimbulkan, kalau digosok-gosok menimbulkan efek termal atau panas, hangat. Nah, jadi kalau hangat otomatis pembuluh darah akan melebar, sirkulasi semakin bagus, oksigen yang ada di otot semakin bagus. Nah, ini merah semua. Dan juga nanti kalau sudah sirkulasi bagus, otomatis zat-zat nyeri yang ada di otot, di tendon akan juga keangkut, kayak dibersihkan, seperti itu mekanismenya. Nah, terutama untuk merilekskan otot ini sangat enak sekali. Nah, terus setelah ini kan nanti terasa ini yang gerenjel-gerenjel, geludak-geluduk, terus ada merah di atasnya. Bisa juga nanti ditekan menggunakan ini, bisa tekan tahan atau tekan di umek-umek seperti ini, tekan di umek-umek, tekan di umek-umek, tekan di umek-umek seperti ini di atas tendonnya. Ini akan lebih mempercepat mengurai otot atau tendon yang kaku, seperti itu. Nah, cara ini bisa dilakukan setiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, yang penting rutin dikerjakan, insya Allah keluhan akan semakin cepat. Karena ini proses untuk perbaikan jaringan, untuk proses merangsang regenerasi jaringannya sangat bagus untuk menggunakan alat ini, terutama untuk nyeri-nyeri otot, kasus-kasus nyeri sendi. Alat ini bisa dipakai, bisa dikombinasikan dengan alat-alat lain, misalnya pakai alat gogi seperti yang biasa saya di video-video saya kalau pas nerapi pasien kan dia kombinasi seperti itu. Bisa juga setelah dipijat atau sebelum dipijat pakai tangan, bisa pakai alat ini dulu, apa sesudah dipijat pakai alat ini juga sudah bisa. Oke. Nah, terus sudah umpamanya paha atas ini sudah selesai, atas bawah selesai, bisa langsung ke ini, ke atas. Kalau untuk ngurangi nyeri lutut, ini ke atas tempurung sini bisa. Ini kalau umpamanya sakit lutut, apalagi kalau pengapuran atau apa, nah di atas tempurung lutut ini kalau digini akan terasa kayak kerak dan juga agak ada ngilu-ngilunya. Gosok-gosok terus sampai merah, lebih bagus. Nah, terus kalau untuk pakai alat ini tidak harus merah, tergantung jaringannya. Kadang ada orang yang langsung merah, ada yang enggak juga. Jadi merah atau tidaknya itu tidak akan jadi patokan sebenarnya. Habis digini kan otot akan terasa enak, rileks.
karena darah sudah kebuka, sirkulasi darah buka, jaringan di sini jadi hangat, tendon jadi lumayan lembut seperti itu. Intinya menggunakan alat apapun yang saya contohkan itu sebenarnya semua bisa bermanfaat, asalkan itu rutin, rajin dilakukan, jadikan kebiasaan setiap hari. Insya Allah nanti efek dari terapi mandirinya akan terasa seperti itu. Oh iya, terus kalau pakai alat ini yang Graston ini, yang tidak boleh kalau sama saja sebenarnya. Kalau tidak boleh sama seperti pada penggunaan alat gogi atau dipijat itu kalau posisi dalam keadaan posisi radang. Selama tidak ada radang ya boleh-boleh saja, aman-aman saja. Seperti itu. Nih, gosok-gosok. Nah, ini kebetulan merah ini. Ini merah. Nah, rasanya kan udah merah ini kayak terasa hangat ini. Terasa hangat, enak, kayak ada yang darah yang mengalir seperti itu. Enak sekali. Dalamnya sini juga semua bisa gosok-gosok. Pas di tonjolan tulangnya agak ke sini boleh pelan-pelan seperti ini. Gerakannya cuma seperti ini dari awal sampai akhir ya seperti ini. Nah, kalau untuk mau ditekan ya seperti itu tadi, tekan, langsung tekan, ataupun habis ditekan terus digerak-gerakin, diurai. Tekan seperti ini, tekan seperti ini, tekan kuat, lepas, tekan kuat, lepas, apa, tekan, diurai, tekan, urai, tekan, urai, seperti itu. Nah, terus langsung ke samping sini, bawahnya. Semua area bisa dipakai alat ini. Kalau yang kecil sama saja. Kalau yang ini harganya lebih terjangkau karena kecil seperti ini. Nah, ini gosoknya pun agak miring ini, agak nyerong, bukan tegak lurus gini, tapi agak nyerong ini. Nah, terus usahakan jangan dilepas gini. Jadi terus gosok, terus dorong depan belakang, itu sama, nempel terus di permukaan, bukan dilepas gini. Ini pun sama, nempel terus, bukan diginiin, bukan didorong lepas, dorong lepas, bukan, tapi gini terus. Nah, ini. Oke, optimalkan ke otot-otot atau tendon yang terasa gerenjel-gerenjel. Itu optimalkan yang digosok-gosok. Karena beda otot yang bermasalah sama tidak, itu ciri-cirinya saat digosok gini di permukaannya itu lebih menggerenjel, lebih nyangkut. Nah, itu biasanya akan lebih sakit karena itu kan kurang, istilahnya abnormal. Otot atau tendon yang bermasalah seperti itu teksturnya. Nah, terus belakang juga enak ini, betis, misalnya betis belakang ini. Kalau yang panjang ini enak. Oke, ini tinggal gosok seperti ini. Paha belakang juga seperti ini. Yang penting kasih minyak biar lebih enak. Oke, ini. Nah, rasanya seperti hangat, ada darah yang mengalir setelah dilakukan gosokan seperti ini. Ada nanya lagi, kalau umpamanya pakai gagang sendok tuh, di video saya juga untuk mengganti alat seperti ini bisa pakai gagang sendok itu yang stainless, digosok-gosok ini bisa juga. Meskipun rasanya ya tidak 100% sama, cuma efeknya juga lumayan hampir sama. Ini. Ini mulai dari orang remaja sampai orang tua, lansia bisa menggunakan alat ini, aman.
Posisi kaki bisa diluruskan, tadi bisa ditekuk seperti ini, digosok lagi ini. Cara penggunaannya pun sangat praktis sekali ini. Santai saja, yang penting rutin dikerjakan. Karena semua butuh proses, bukan sulapan. Kalau keluhan semakin parah, semakin lama, itu akan membutuhkan penanganan ataupun treatment juga lama. Kalau masih baru-baru, masih ringan, langsung diterapi, efeknya juga akan lebih cepat terasa. Tapi apapun itu, yang penting intinya telaten, istiqomah, rutin dikerjakan di rumah. Meskipun umpamanya setiap hari efeknya cuma 1% ataupun 0,01%, tapi kalau dilakukan secara rutin, bertahap, istiqomah terus rutin, nah, jadi yang 1% itu nanti kalau kita dilakukan terus menerus, nah, akan bertambah nanti. Efeknya akan bertambah terasa daripada setiap hari tidak diapa-apakan. Setiap hari cuma minum misal anti nyeri saja untuk mengurangi nyerinya, itu kan tidak cuma menahan aja, tidak merangsang jaringan, tidak istilahnya tidak merangsang regenerasi sel-sel jaringan yang bermasalah. Dan juga kalau minum obat obat anti nyeri terus kan dalam jangka waktu panjang kan juga ada efek samping. Mending dilakukan treatment seperti ini. Walaupun lambat perkembangannya, asal dilakukan secara telaten, insya Allah akan ada perubahan. Tentunya aman dan sangat mudah sekali dilakukan ataupun dikerjakan. Sangat mudah dan aman. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Kok mendelep ini? Kebetulan ini tendon saya habis ada masalah, habis olahraga, sakit. Makanya saya lakukan treatment seperti ini sambil saya berikan tutorial ini. Nah ini kan berbeda ini, gerenjel-gerenjel ini. Nah ini tendonnya bermasalah ini. Nah ini kebetulan nyerinya pas di atas permukaan lutut ini, di atas patella, di atas tulang tempurung ini. Yap. Oke, mungkin ini saja tutorial sederhana bagaimana cara menggunakan alat Graston atau alat IASTM untuk mengurangi nyeri pada otot-otot di sekitar sendi lutut. Oke, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pemahaman atau pengetahuan tentang alat-alat terapi yang sering saya gunakan. Di akhir kata, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu dan juga bermanfaat selalu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di tahun 2025.